Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 tentang coaching dan supervisi akademik. Saya Elsa Evawani dari SMK Negeri 2 Perla. Saya Rizka Mulyani dari SMK Negeri 2 Perla. Saya Susianti dari SMK Negeri 2 Perla. Assalamualaikum Bu Elsa dan Bu Susi. Semoga sehat selalu ya. Nah, siang ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelum praktik ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Saya akan bertindak sebagai supervisor, Bu Elsa sebagai coach, dan Bu Susi sebagai coachee. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya pada Bu Elsa sebagai coach berkenaan dengan kompetensi coach ya. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Pertama, saya akan mengamati tentang penggunaan alur tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh saya tahu nih ya, kompetensi apa aja yang akan Bu Elsa sampaikan? Ya, terima kasih Bu Rizka. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan Ibu kembangkan dalam proses kali ini ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Jadi dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot pastinya ada indikator ya. Indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini dan dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, saya catat nih Bu. Nah, berarti Bu Elsa ingin Bu Susi sebagai coachee mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi ya, dan mendapatkan ide-ide baru. Begitu kan ya Bu ya? Iya Bu Rizka. Oke, nah waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Elsa dan Bu Susi melakukan coaching. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Elsa. Apa kabar Bu Elsa? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Susi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Hanya saja saya memiliki masalah ini Bu. Ada masalah apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita bersama Bu Elsa, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Ibu. Ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk jam pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas yang saya berikan jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Baik Bu Susi. Tadi Bu Susi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Apakah Ibu Susi telah menyelidiki penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Lalu dari pengamatan Bu Susi, mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran ini? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung ke anaknya, rupanya anak tersebut kurang suka sama matematika. Katanya sulit dan banyak rumus yang dihafal. Itu sih Bu, kira-kira dari pengamatan saya. Kira-kira seperti apa kondisi yang ideal diharapkan ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut?
Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi, hal yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa termotivasi dan berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira metode apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan bentuk pola bilangan. Mereka melakukannya secara berkelompok. Alhamdulillah, seluruh siswa merasa senang dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Susi, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat kesehatan menarik minat belajar dari Saya berikan peringkat menurut saya yaitu antara 7 sampai 8, Bu. baiklah. Selanjutnya, apa saja yang Bu Susi lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Nah, yang akan saya lakukan itu akan segera saya terapkan seperti menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik dan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari diri saya sendiri, Bu. Siapa yang membantu Ibu dalam menyusun maupun dalam melaksanakan rencana? Iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Begitu, Ibu. Kira-kira berapa lama Bu Susi waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Ibu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Betul sekali Bu Susi. Nah, kenapa Bu Susi bisa menerapkan rencana ini? Kapan Bu Susi bisa melaksanakan dan menerapkan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid dapat mendapatkan hak belajar mereka. Sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun saya sendiri, Ibu. Kemudian nih Bu Susi ya, komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar dan baik? Baik, iya. Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas dirindukan oleh siswa saya, Ibu. Baik Bu Susi. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana juga moral sudah saya dapatkan, Ibu, di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalannya. Baiklah Bu Susi. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Susi setelah kita berbincang diskusi dengan pagi ini? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya saya merasa telah menemukan solusi dan hasil perbincangan kita ini, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada lain yang ingin Ibu Susi sampaikan? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Susi. Sekali lagi saya berterima kasih banyak sekali sama Bu Elsa ya. Sampai jumpa kembali Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Susi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya untuk pasca observasi ya. Nah, pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke Bu, nah menurut saya proses coaching Bu Elsa dengan Bu Susi sudah berjalan dengan sangat baik ya. Nah alurnya juga berjalan sesuai dengan alur Tirta.
Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching bisa mencari atau mendapatkan solusi. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara memahami proses. Dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bu Elsa ya. Assalamualaikum Bu Rizka. Semoga sehat selalu ya Bu Rizka dan Bu Elsa. Siang ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelum praktik ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini ya. Saya akan bertindak sebagai supervisor, Bu Rizka sebagai coach dan Bu Elsa sebagai coach. Sebelum memulai, saya ingin bertanya pada Bu Rizka sebagai coach berkenaan dengan kompetensi coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Pertama, yang akan saya amati adalah penggunaan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu, kompetensi apa yang akan Bu Rizka sampaikan? Iya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasikan sama Ibu? Jadi dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, pastinya ada indikator ketercapaian apa yang akan Ibu inginkan. Harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot saya, ya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini dan dapat memunculkan ide-ide baru ya si coachee tersebut, Bu. Oke Bu Rizka, sudah saya catat nih ya Bu Rizka ya. Berarti Bu Rizka ingin Bu Elsa sebagai coach mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan mendapatkan ide-ide baru. Begitu kan Bu Rizka? Ya benar sekali Bu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Rizka dan Bu Elsa melakukan coaching. Silahkan ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah senang sekali berjumpa dengan Bu Elsa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Secara fisik memang saya sehat ini Bu. Cuman secara pikiran ada sedikit permasalahan ini Bu. Iya Bu, setiap kita memang tidak lepas dari permasalahan. Apalagi ini terkait anak didik kita di sekolah ya, pasti beragam sekali permasalahannya. Kira-kira apa permasalahan Bu Elsa sekarang? Jadi begini Bu Rizka, di sekolah saya setiap pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu sebelum belajar dilakukan apel pagi dengan tujuan untuk mendisiplinkan murid dan meminimalisirkan ketidakhadiran murid ke sekolah. Namun, saya memiliki kendala dalam hal memanggil peserta didik yang terlalu apatis, tidak memenuhi panggilan guru di mikrofon. Padahal bel sudah berbunyi, bahkan panggilan sudah lebih dari berkali-kali untuk dipanggil. Tapi murid-murid ini masih berdiri di depan kelas sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya dan ada yang asik dengan HP-nya masing-masing. Jadi saya harus selalu mengontrol emosi dalam hal ini dalam memanggil siswa ini saat apel pagi. Oh gitu, berarti Bu Elsa punya kendala dalam memanggil murid ketika apel pagi, begitu ya Bu ya? Nah, mereka tidak menghiraukan bel dan panggilan dari guru untuk berbaris dalam apel pagi. Kira-kira dari permasalahan tadi apa yang menyebabkan murid apatis dalam melaksanakan apel pagi, Bu? Biasa ya Bu, sekolah kita ini sekolah SMK dengan jurusan
utamanya laki-laki ya. Sepertinya mereka malu dalam memulai meeting di lapangan, ada juga yang selalu lalai dengan pekerjaan hati ya. Kebanyakan laki-laki seperti game di HP. Kira-kira ada lagi tidak Bu yang menyebabkan murid ini apatis dalam melaksanakan apel pagi? Menurut saya ya, saya lihat mereka kurang motivasi intrinsik. Tidak ada motivasi intrinsik yang timbul dalam diri mereka. Karena ketika diancam seperti ini, saya pernah dengar. Jika kalian telat berbaris di lapangan, maka akan lama dibubarkan. Atau ada dengan cara berhitung. Ini saya hitung ya, sampai 10. Jika sampai 10 belum sampai ke lapangan, maka akan diberikan sanksi. Jadi ancaman-ancaman seperti itu yang bisa menyebabkan mereka untuk mempercepat langkahnya menuju ke lapangan. Seperti itu. Dan satu hal lagi, mereka kurang menghargai itu. Ya Bu, murid sekarang memang kurang peka ya dalam menyadari perihal menghargai guru ya Bu ya. Nah, apa ada guru lain yang terlibat dalam menangani apel pagi Bu? Ada Bu, selain dari tim wakil perizinan dan keuangan pekerjaan, ini yang harus lebih bersama dengan agar terselenggaranya apel pagi adalah guru BK, dan wali kelas, ada guru piket, dan ada guru jam permata. Oke, dari permasalahan yang Bu Elsa gambarkan tadi, kira-kira apa langkah-langkah atau rencana Ibu dari permasalahan Ibu ini? Program ini sebenarnya bagus sekali Bu, terlihat memang dalam hal kehadiran peserta didik karena langsung dievaluasi dari wali kelas dan guru BK. Jika ada alfa sampai 3 kali, maka akan dibina dan dipanggil orang tuanya. Namun jika ada kerjasama yang baik akan berjalan lebih lancar lagi. Dan kita juga mudah menghandle dan mengarahkan murid kita ini dalam hal melakukan apel pagi. Lalu apa rencana Bu Elsa agar program ini terus berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan di lapangan? Rencana saya ya Bu, harus ada kerjasama dari guru piket, pramuka dan OSIS. Nah, guru piket di sini biasanya kan ada 2 sampai 3 orang, jadi mereka bisa membagi tugas, ada yang menjaga piket dan ada yang mengarahkan itu ke lapangan. Dan juga nantinya akan ditugaskan siswa OSIS dan pramuka dalam hal ini. OSIS dan pramuka ini nanti juga mengayomi teman-teman, misalnya dengan perkataan seperti ini, ayo kita baris ke lapangan biar cepat selesai apel paginya. Nah, jika itu ada kelasnya, maka mereka bisa menggunakan sistem tugas dalam mengarahkannya. Bagus sekali ya Bu Elsa ya. Kira-kira ada lagi tidak rencana yang akan Ibu Elsa lakukan terkait motivasi siswa ini agar mudah untuk diarahkan? Sempat terpikir sih Bu, alangkah lebih baiknya siswa ini diberikan nasihat setiap pagi sekitar 7 menit ya. Harapannya itu dapat membekas dalam pembentukan karakternya. Mungkin bisa setelah absen pagi atau sebelum absen. Nantinya akan ditentukan sesi yang pas berada di mana. Pernah dicoba sekali Bu, padahal sebentar itu dinasihati, ada yang berubah dan ada juga yang dan pada saat itu memang agak mulai sedikit tertib, tapi lolos lagi, mundur lagi motivasinya. Ya memang kita selaku manusia harus saling menasihati agar tinggi lagi motivasi dalam diri kita. Begitu juga dengan anak didik kita. Yang terpenting nasihati aja dulu. Masalah yang menggerakkan hati, mereka kita serahkan kepada pemilik hak yang menggerakkan hati murid kita ya kan murid kita. Ya, Masya Allah sekali ya, luar biasa nih Bu Elsa nih. Nah, selain menertibkan kedisiplinan murid, meminimalisirkan ketidakhadiran murid juga berusaha untuk membentuk karakter murid ya, agar tumbuh nilai-nilai motivasi intrinsik ya. Nah, jadi terkait solusi yang Ibu Elsa rencanakan, namun solusi ini harus punya komitmen nih Bu. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu Elsa lakukan agar semua rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya di dalam komitmen Ibu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya ya. Pasti perlu dukungan dari sekolah dan lingkungannya. Ya pastinya Bu, kita harus komitmen ya dalam melaksanakan rencana ini. Selain dari itu perlu adanya dukungan dari kepala sekolah dan pemerintah sekolah. Harus meminta izin kepada kepala sekolah terkait rencana yang akan dilakukan pada apel tadi.
Dan nantinya akan disampaikan terkait harus ada kerjasama dari guru-guru dalam mengarahkan dan mengawali murid pada saat Luar biasa Bu Elsa ya. Dari Ibu datang ke saya ya, kemudian bercerita tentang keluh kesah murid yang apatis dalam pelaksanaan apel pagi dan tidak ada motivasi. Ibu Elsa sudah memaparkan penyebabnya. Ternyata Ibu sudah memikirkan ya beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata mendapatkan solusi yang luar biasa. Komitmen Ibu juga luar biasa ya. Apalagi ini Ibu sebagai koordinator apel pagi, saya yakin bisa terasa di sini Bu ya. Untuk kendala-kendala terkait secara tidak sadar, Ibu sendiri juga sudah selesai menemukan solusinya ya dari permasalahan itu, Bu. Amin, Bu Rizka, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Gimana perasaannya nih, Bu? Masih resah atau gelisah, Bu? Alhamdulillah nih Bu, setelah ngobrol sama Bu Rizka, tadi awalnya galau, sangat membuat kita berpikir aja. Begitu mengobrol dengan Bu Rizka, setelah di coaching sama Bu Rizka, akhirnya saya merasa plong gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu saya juga senang bisa membantu Ibu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu Elsa telah mempercayai saya ya untuk mendengarkan permasalahan Ibu. Nanti setelah diterapkan dikabari terus Bu ya, bagaimana hasilnya. Saya lumayan penasaran juga Bu. Baik Bu Rizka, insya Allah Bu, nanti kalau sudah berhasil saya kabar Bu Rizka. Nanti jika ada permasalahan lagi boleh ya Bu, saya dikasih lagi. Terima kasih banyak ya Bu Rizka. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu, sama-sama. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Elsa. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu untuk pasca observasi pertama. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke, menurut saya proses coaching Bu Rizka dengan Bu Elsa sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga berjalan sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mencari atau mendapatkan solusi. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara memahami proses. Dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya Bu Susi dan Bu Rizka. Siang ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelum praktik ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Saya akan bertindak sebagai supervisor, Bu Susi sebagai coach, dan Bu Rizka sebagai coaching. Sebelum memulai, saya ingin bertanya kepada Bu Susi sebagai coach berkenaan dengan kompetensi coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Yang pertama yang akan saya amati adalah penggunaan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki coach. Kalau begitu, boleh saya tahu kompetensi apa yang akan diberikan? Oke, kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara Ya, jadi dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi
Dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, pastinya ada indikator pencapaian apa ya? Jadi harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot saya sebagai coach dapat mengarahkan Kushi untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini dan dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, Bu Susi. Sudah saya catat ya. Tapi Bu Susi ingin Bu Rizka sebagai coaching mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan mendapatkan ide. Kan, Bu? Iya, Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan ya, Bu. Untuk Ya, terima kasih, Ibu. silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu, semoga Ibu juga sehat selalu ya. Amin ya Allah. Tadi Bu Rizka ada yang mau diobrolkan dengan saya ya? Iya benar Bu, saya butuh seseorang untuk bercerita Bu. Baik, kita ngobrol sebentar. Kira-kira apa yang ingin Bu Rizka ceritakan? Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai pembelajaran di kelas Bu. Saya kepikiran murid-murid saya ini yang bersikap pasif selama proses pembelajaran berlangsung Bu. Oh, jadi Ibu memikirkan murid Ibu yang pasif. Jadi dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Rizka dapatkan? Harapan saya dari percakapan dengan Bu Susi ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan murid yang pasif tersebut, Bu. Oke. Jadi, Ibu berpikir untuk mengubah murid tersebut menjadi lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran ya, Bu? Iya benar, Bu. Murid yang aktif dan antusias akan lebih mudah berinteraksi selama belajar. Oh, jadi menurut Bu Rizka, apa saja faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif di kelas? Menurut saya, murid tersebut merasa tidak tertarik untuk ikut aktif dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung, Bu. Baik, kalau kita berikan level 1 untuk murid yang sangat pasif dan level 10 untuk murid yang aktif. Kira-kira murid tersebut berada di level berapa? Menurut pengamatan saya ya, Bu ya, murid tersebut berada pada level 6, Bu. Apa ada kemungkinan murid tersebut berada pada level 10? Insya Allah bisa saja Bu, jika murid tersebut berubah menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Iya. Menurut Bu Rizka, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar menjadi lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran? Saya berencana untuk mengembangkan media ajar yang lebih inovatif dan interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya, agar mereka ini bisa lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran, Bu. Wah, bagus itu Bu. Namun, menurut Bu Rizka, apa ada kendala dari rencana yang akan Ibu lakukan? Saya insya Allah tidak ada kendala ya Bu ya. Namun saya akan membutuhkan waktu dan referensi dari berbagai sumber ya agar dapat mengembangkan media inovatif ya yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut Bu. Iya. Apa Ibu yakin rencana tersebut akan berhasil? Insya Allah yakin Bu. Nah, sekarang Ibu sudah yakin dan sudah memiliki gambaran. Apa yang akan Ibu lakukan untuk murid Ibu? Apa Ibu akan tetap konsisten dengan apa yang Ibu rencanakan? Insya Allah Bu, saya akan berusaha mengembangkan media inovatif sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Apa yang menjadi pegangan Ibu agar tetap komitmen dengan rencana yang akan Ibu lakukan? Saya ingin menciptakan kelas dan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi semua murid. Bagaimana kira-kira tindak lanjut ke depan? Saya akan melakukan refleksi dari setiap proses pembelajaran, Bu. Karena kan setiap adanya refleksi kita akan bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Iya, baiklah Bu Rizka. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Rizka dapatkan dari diskusi kita ini? Ya Bu, awalnya kan saya kepikiran nih dengan murid-murid yang pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Namun setelah diskusi dengan Bu Susi, saya jadi memiliki ide untuk mengembangkan media ajar inovatif agar dapat meningkatkan keaktifan murid selama belajar, Bu. Bagus sekali Bu Rizka. Sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan kita jumpa lagi Bu.
Ya, saya ingin tahu perkembangan dari rencana Ibu sekarang nantinya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Susi. Sama-sama Bu Rizka. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Elsa. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Rizka. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan coaching dan dilakukan? Iya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke Bu, menurut saya ya, proses coaching Bu Susi dan Bu Rizka sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ini juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mencari atau mendapatkan solusi. Coaching juga sudah dilakukan dengan fungsi coaching. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara memahami proses, tersebut, maka proses coaching dapat lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Sama-sama Bu Susi, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.